Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam anak Akbar. Selamat malam. Anak Akbar. Salah ngomong sorry. Ari Akbar. Selamat malam. Ya, kalau yang ini belum bisa open cam ya saudaraku, pengikutnya masih 100-an. Silakan, Iya. pertanyaanmu apa? Begini Mbak, dalam konsep ketuhanan yang banyak ini, itu kan Yesus menjelma atau Allah itu menjelma sebagai Yesus gitu ya. Halo? Ya langsung aja, kamu Iya, pertanyaannya kedengaran apa? Ya kedengaran. nggak? Oke. Dalam bahasa Bapak mempunyai anak itu, minta lebih jelasinnya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Bapak mempunyai anak. Iya, kami anak-anaknya. Kami anak-anak Iya. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 6. Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami diangkat menjadi anaknya sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan diperanakkan melalui darah dan daging seperti keinginan laki-laki. Tetapi Tuhan Yesus punya kuasa menjadikan kami anak-anaknya. Makanya kami memanggil Tuhan kami itu Bapa. Udah paham, Ari Akbar? Arti Bapak sendiri itu apa sebenarnya? Oke, Bapa itu adalah Elohim itu sendiri. Orang Israel mengatakan bahwa Bapanya hanya satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Orang Yahudi berkata, Bapa kami adalah satu, yaitu Elohim, Allah. Nah, Yesus Kristus kan Allah. Yesus Kristus kan Elohim. Makanya disebut Bapa. Oke, gini, kenapa orang Israel itu... Bentar dulu. Sebentar. Kenapa orang Israel menyebut Elohim mereka itu Bapa? Karena ketika Elohim itu berteofani, dia sering menampakkan dirinya dalam rupa laki-laki. Makanya disebut Bapa. Di perjanjian lama kan Abraham melihat Tuhan Yesus prainkarnasi. Di Kejadian 18 ketika Abraham duduk di bawah pohon terbantin, itu Tuhan Yesus datang menjumpai Abraham dalam rupa seorang laki-laki. Sebab Elohim itu ketika berteofani, dia sering berjumpa dengan umatnya dalam rupa laki-laki, makanya disebut Bapa. Ya maaf ya. Dalam bahasa sendiri Bapak itu kan artinya orang tua ya. Itu kan kalau di bumi ini yang orang tua kita, Bapak kita disebut orang tua. Kita kan sedang berbicara bahasa kita, bukan bahasa ketuhanan. Ya. Maksudnya? Yang saya tanyakan, bahasa Bapak itu dari mana sih? Kenapa bisa disebut Bapak? Itu orang Israel sendiri yang mengatakan di Yesaya 63. Bapak mempunyai anak artinya ada suatu hubungan biologis. Bentar dulu, saya bacakan dulu. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi orang Israel itu udah biasa memanggil Elohim itu sebutan Bapa. Karena Bapak, kenapa dipanggil Bapak? Karena bentar. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya apa Bapak? Father. Iya. Jadi disebutnya ada kalau di luar negeri namanya. Bentar dulu. Kenapa Elohim itu dipanggil Bapa? Karena dia dekat dengan kami anak-anaknya.
Sama Bisa seperti, makanya bisa nggak dengar dulu menjelaskan Ayah sesuatu? Akbar. Iya, kita menjelaskan sesuai dengan fakta. Kan Tuhan Bukan Yesus sesuai sedang, fakta, sesuai akal yang ya sesuai akal, pakai akal logikamu. Bapa di dunia ini saja dekat sama anak-anaknya, betul Ari Akbar? sesuai bahasa kita, sesuai bahasa di dunia, dan semua orang kan mengartikan bapak itu kan macam-macam. Bapak itu kan artinya dalam bahasa Indonesia kan orang tua. Gitu kan. Kalau di luar negeri father, kalau di luar negeri dengan bahasa yang berbeda akan terjadi bahasa yang berbeda juga. Dan Iya, nantinya pada kenapa? akhirnya Bentar dulu, Ari Akbar. Dengar dulu Ari Akbar. pikiran kita tidak akan menerima hal itu. Oh alah. Ari Akbar. Akal kita itu tidak akan sampai ke sana. Ari Akbar, kamu tahu nggak kenapa orang Israel itu memanggil Elohim atau Yod-Heh-Vav-Vah itu dengan sebutan Bapa? Karena gini, bahwa di bumi ini saja, orang tua kita, bapak kita, orang bapak di dunia ini saja, dia dekat dengan anak-anaknya. Dia sayang kepada anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Yod-Heh-Vav-Vah Elohim itu sendiri, lebih daripada itu. Makanya dia dipanggil Bapa. Makanya terus menyatakan, jangan sebut siapapun bapamu di bumi ini karena hanya satu bapamu, yaitu yang di sorga. Makanya Tuhan adalah Bapa kita yang ada di sorga. Karena dia dekat dengan kita umat manusia. Dia sangat sayang dan mencintai kita anak-anaknya. Makanya kita panggil dia Bapa. Karena dia sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Makanya orang Kristen itu, kita berdoa, istilahnya nggak ada siapapun yang dengar, Bapa kita yang di sorga mendengar. Nggak perlu kita teriak-teriak. Baru Tuhan itu mendengar. Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Karena dia Bapa kita yang sangat dekat dengan kita. Sehingga kita kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, nggak perlu kita harus teriak besar-besar biar kedengaran sampai ke surga. Enggak, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Tuhan Yesus itu dekat dengan kita. Makanya disebut Bapa. Enggak, yang saya tanya. Ya, seperti itu saudaraku, Ari Akbar ya. Terima kasih. God bless you. Dikasih tahu, ngeyel terus. Kita ganti dulu. Hanya orang Kristen memang yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Karena apa? Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan kita. Dia sangat sayang dan cinta kepada kita. Bapa di dunia ini mengasihi anaknya. Bahkan Tuhan Yesus lebih daripada itu. Cinta Tuhan Yesus itu tak terukur bagi kita umat manusia. Makanya dia dipanggil Bapa. Orang Kristen nggak perlu teriak-teriak. Atau di jalan teriak-teriak supaya Tuhan dengar. Enggak perlu. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat dekat kepada anak-anaknya. Amin. Ya, selamat malam. Ini siapa namanya ini? Namamu siapa, bro? Halo, selamat malam. Halo. Terima kasih, Putra. Ya, silakan, namamu siapa? Tak usah namaku. Terus aku panggil kau apa dong kalau begitu? Panggil bro saja. Panggil bro saja? Iya. Paling tidak kasih tahu dulu namamu, membuktikan kamu itu betul-betul nggak bertanya di sini. Betul-betul. Ya udah, namamu siapa? Nama panggilanmu aja, nggak usah kau nama aslimu kalau kau malu. Gaga, namaku Gaga. Gaga. Betul. Ya, si Gaga ini belum bisa open camp, pengikutnya masih sedikit. Silakan Gaga, pertanyaanmu apa? Ini aku mau tanya. Di Bible itu kan ada ketika Tuhan Yesus itu meminta keledai ya. Betul? Meminta keledai. Iya, dia suruh muridnya untuk mengambil keledai. Oke. Terus? Apakah keledainya itu sudah dikembalikan? Keledainya sudah dikembalikan? Iya. Bukan hanya keledai aja yang dikembalikan, keselamatan kekal pun udah diberikan kepada si yang pemilik keledai itu. Ngerti kau? Di mana ayatnya? Karena Tuhan menyatakan di Matius 16:18, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Makanya jangankan keledai,
keselamatan kekal diberikan kepada yang punya keledai itu. Paham? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Loh, belum. Enggak tahu. Belum, Kamu Kak. ini bentar. Kamu perkara keledai aja kamu ributkan. Kamu mau berapa keledai mau dikasih? Keledai aja diributin. Aduh. Keselamatan Iya, tapi kekal kan- yang penting. Masa keledai aja kamu udah dikembalikan nggak keledainya? Ini Loh, jangankan keledai, saya bilang keselamatan kekal diberikan Tuhan Yesus. Keledai lagi kau tanya. Aduh, ketinggalan zaman kamu, bro. bukan gini loh Kak Mikana. Tidak ada ayat di Bible itu menunjukkan bahwa keledainya itu sudah dikembalikan. Alkitab itu nggak harus menuliskan secara rinci ya. Tuhan Yesus kapan mengembalikan keledai, Tuhan Yesus kapan begini begitu. Karena Alkitab sudah menyatakan, saudaraku Gaga dengar baik-baik, Yohanes 21 ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Makanya, Gaga, kalau ditulis semua apa yang diperbuat Tuhan Yesus pada saat mengembalikan keledai, pada saat begini, gak tahu lagi nanti kitabnya itu seperti apa, tebalnya. Aduh, mungkin bisa. Udah di sini udah jelas, dunia ini aja nggak mampu nanti memuatnya. Makanya ditulis hal-hal yang penting, hal-hal yang fundamental tentang keselamatan kita. Itu yang penting, bro. Paham? Tidak. Termasuk mengembalikan keledai itu tidak perlu ditulis di sini. Karena apa? Itu nggak penting. Yang penting adalah keselamatan kita, bro. Karena firman Tuhan tertulis disambung lagi ya sama Rasul Yohanes di Yohanes 20. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang penting, Gaga. Kamu memperoleh hidup yang kekal, keselamatan kekal, bukan keledai. Gini Kak, maksud aku kan di Bible itu kan Terima kasih. dijelaskan dari Selamat malam, Pastor Joshua. Malam. Ya, please open kamera, Pastor. Bisa? Ya. Lagi kremos nih. Oh, alah. Bentar. Ya, terima kasih ya, Gaga. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. God bless you. Jangan dipermasalahkan hal-hal yang sudah Alkitab tulis. Semua memang masih banyak hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus, termasuk mengembalikan keledai itu. Tak perlu ditulis di sini itu. Ya, silakan open cam, Oman. Bentar, Kak. Mana sih? Oke, ini open kotor ya. Siapa? Oke. Sebentar, Kak. Baik. Sorry. Pertanyaan. Kau tutup lagi, buka lagi. Aku suruh kamu open cam karena lama kali. Buka lagi. Bentar. Oke, Kak. Di Matius 15:24 kan di situ ditulis, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu maksudnya gimana, Kak? Siapa yang diutus, siapa yang mengutus, Kak? Oke, Pastor Joshua bisa menjawab. Apa itu? Matius 14 ya tadi. Tentang apa itu? Coba. Matius 15 ya, Matius bukan? 15:24. Ayat 24 yang Tuhan Yesus menyatakan yang dia perempuan Kanaan yang percaya itu. Terus Tuhan Yesus menyatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 4. Matius 15 ayat 24. Siapa yang namanya ini?
Si Oman. Ya. Oman sudah baca semuanya. Satu perikop itu, satu cerita itu, satu kisah itu. Oman. Saya baca di Matius 15 ayat 24 saja, Pak. Satu Jadi di ayat situ doang yang maksudnya dibaca, gimana? Pastor. Satu ayat doang yang dibaca. Siapa yang diutus, siapa yang mengutus. Karena kan kalau ada yang diutus berarti ada yang mengutus, Pak. Nah, pertanyaan kamu, kenapa kamu bertanya begitu? Boleh nggak saya tanya? Karena saya tidak tahu. Makanya saya tanya. Karena ada bahasa diutus dan ada, kalau ada yang diutus berarti ada yang mengutus. Seperti itu. Nah, itu banyak sekali ayat firman Tuhan di situ. Kenapa cuma ayat itu yang kamu ambil ya? Boleh saya tahu kenapa cuma ayat itu yang menjadi sorotanmu, padahal itu deretan ayatnya banyak itu sebelum ayat 24 dan seterusnya. Kenapa cuma ayat itu yang kamu ambil? Boleh saya tahu motivasimu apa? Karena dari ayat itu kan menarik, Pak. Jadi kalau ada yang diutus berarti kan ada yang mengutus. Nah, pertanyaannya siapa yang diutus, siapa yang mengutus, seperti itu. Itu saja pertanyaannya. Oke. Yang Anda mau saya jawabnya apa? Dia mengutus dirinya sendiri atau ada Allah yang mengutus dia? Anda pilih yang mana? Kok milih ya? Oh iya. Kenapa harus milih, Pak? Itu jawaban saya. Kan ada dua jawaban. Jawabannya berarti apa? Siapa yang diutus, siapa yang mengutus, kan gitu toh sih. Iya. Bisa dia mengutus dirinya sendiri sebagai Allah, mengutus dirinya sebagai manusia. Buka kameramu, Oman. Atau Allah yang mengutus. Jadi kalau buka kamera lemot, Kak. Jaringannya tidak kuat. Jadi suaranya malah putus-putus. Enggak putus kok. Tadi udah jaringanmu udah 4 saya lihat. Coba ya. Iya. Bentar. Oke. Sebentar. Oke. Itu saja sih paling. Siapa yang diutus, siapa yang mengutus tadi, Pak. Ya. Kalau saya bilang jawabannya bahwa dia yang mengutus dirinya sendiri, apa tanggapanmu? Berarti Yesus diutus oleh sendiri. Ya, oleh Allah sendiri. Kan dia kan punya segala macam eksistensi. Dia Allah, tapi dia juga manusia. Apa masalahnya? Terus tadi sambungan dari yang pertama sebelumnya, siapa Bapak itu? Dia. Kenapa? Apa masalahnya kalau Yesus itu Bapa itu sendiri? Masalahnya, tadi kan dinyimak dari sebelumnya. Masalahnya kan kamu berarti ada Bapak, ada anak. Berarti ada beda orang tuh. Iya, justru itu Alkitab memberitahukan. Di satu sisi dia Allah dan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Tapi di sisi lain, dia juga adalah anak yang datang untuk menebus manusia berdosa termasuk Anda. Kalau Anda mau terima dia, Anda sorga. Tapi Anda tidak mau terima dia, ya neraka. Itu aja. Kenapa itu terbagi menjadi dua sisi tersebut, Pak? Ya, Alkitab ajarkan begitu. Kenapa Anda pusing di situ? Terus maksud dari di sini apa? Yang di Matius 26 ayat 36 sampai 46 di situ kan ada Yesus itu kan berdoa. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak? Nah, ini Anda tanya yang mana? Ini Markus 15 atau yang dari Matius 15 lompat ke kan nyambung. Nyambungnya gini. Tadi kan di yang pertanyaan saya pertama ada diutus, ada yang mengutus. Betul? Nah, kalau kemudian Yesus itu diutus oleh dirinya sendiri. Sebentar, saya sudah jawab. Tadi kan dijawab. Sekarang Anda mengerti nggak jawaban saya? Iya. Ya udah dong. Tadi kan dari Bapak jawab gini. Tadi diutus oleh dirinya sendiri. Terus di Matius 26 ayat 36 sampai 46 di situ kan bahwasanya Yesus berdoa. Kepada siapa Yesus berdoa? Berarti kan ada yang mengutus seperti itu. Pada Bapa di surga.
Lalu Tapi kenapa? berdoa pada dirinya sendiri atau gimana? Ya bisa dia berdoa kalau dia berdoa kepada dirinya sendiri dalam eksistensi yang berbeda, kenapa? Masalahnya apa di kamu? Kok sulit sih? Kok kamu? Ya kan nggak nyambung gitu. Berdoa itu kan, coba kalau di Kristen berdoa itu apa artinya? Bagi kamu nggak nyambung, kalau kita nyambung banget semua dari A. Bahasa berdoa itu artinya apa? Bentar. Bagi kamu nggak nyambung, saya tanya kenapa tidak nyambung? Kenapa bagi kamu nggak nyambung? Nah, sedangkan ini Alkitab adalah kitab suci kami. Kami menerangkan menurut versi kami, kamu nggak bisa terima. Maunya apa gitu? Maunya kami harus jawab sesuai versi Islam, perspektif Islam. Itu kan ngaco kalau begitu. Cek. Ngerti, Bang? Cek. Jangan dikorek-korek. Anda ada masalah dengan suara. Putus nggak sinyalnya, Kak? Kamu nggak mau dengar soalnya. Oke, cek. Ya, dengar suaramu Enggak, ini. Oke, lanjut, Pak. Ini sinyalnya. Oke, lanjut. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik. Saya jawab gini. Oke. Kamu bertanya tentang ayat-ayat di Alkitab. Alkitab itu kitab suci orang Kristen. Nah, sekarang Iya. kami sebagai orang Kristen menjawab dengan berbagai versi, kami menjawab sesuai dengan perspektif Alkitab. Tapi kamu tidak mau terima. Kamu maunya saya menjawab sesuai versi Islam. Saya bukan Islam. Jadi kalau kamu bukan Kristen, mestinya ketika Saya tidak minta. Saya tidak minta. Dengar dulu. Iya. Mestinya kalau kamu tanya sama orang Kristen menjawab sesuai dengan versi Alkitab, ya kamu terima aja. Emang begitu. Karena juga diterangkan secara detail, kamu nggak bisa nerima. Kamu nggak ngerti. Konsep Bapa dalam Islam nggak ada. Orang Islam nggak pernah manggil Allah itu Bapa. Karena memang tidak pernah diperanakan. Gitu loh. Tapi kalau kami, orang Kristen yang percaya Yesus, itu kemudian dijadikan anak-anak Allah. Makanya kami bisa memanggil Tuhan semesta alam itu dengan Bapa, Daddy, Father, karena kami anak. Tapi kamu nggak pernah diperanakan, jadi nggak mungkin bisa panggil Tuhan semesta alam itu dengan panggilan Bapa. Sederhananya begitu. Kalau kamu mau juga mengerti kenapa kita bisa panggil dia Bapa, kamu jadi Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka kamu akan mengerti persoalan ini. Tapi kalau enggak, kamu nggak mengerti antara hubungan Bapa dengan anak dalam sebuah keluarga kalau kamu belum masuk dalam keluarga itu. Kalau misalkan begini nih, ini saya satu keluarga nih, saya bapak dari anak-anak saya, satu keluarga. Terus ada anak pembantu atau ada pembantu saya yang tidak bagian dari keluarga saya. Dia nggak bisa mengerti hubungan bapak anak di dalam keluarga saya. Gitu loh. Begitupun kamu. Kalau kamu tidak masuk menjadi keluarga Kristen, keluarga anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus, kamu nggak mengerti konsep ini. Mau diterangkan bagaimanapun, kamu nggak mengerti gitu loh. Karena pengertian tentang hubungan Bapa dan anak itu hanya dianugerahkan kepada orang yang sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, sudah dibaharui pikirannya. Kamu nggak akan mengerti deh, Oman. Jadi kamu saya sarankan, buka hatimu dulu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, baru kamu mengerti rahasia kerajaan sorga itu secara penuh. Kalau nggak bisa, nggak mungkin kamu mau diterangkan bagaimanapun pasti kamu buntu, nggak ngerti. Gitu ya, oke Man. Berarti, oke, sebentar. Berarti kalau yang tertulis di kitab-kitab yang tadi saya bacakan itu gimana? Ya, begitu tertulis Jadi ya. kan saya langsung, artinya gini, maksudnya saya kan nggak usah melebar kemana-mana ya Pak ya. Kamu Tadi kan pertanyaannya enggak, saya tadi mendengarkan kok. Nah, terus yang maksudnya Ini. tidak melebar. Kamu pikir saya melebar kemana? Menurut kamu saya jawabannya melebar kemana? Saya enggak minta, tadi kan Bapak bilang, tadi apa namanya? Katanya saya minta jawaban menurut perspektif Islam. Enggak, saya enggak minta itu. Cuma hanya minta keterangan dari hubungan dari yang Matius tadi 15 sama yang Matius 26. Ya, sudah dijawab toh, tapi kamu nggak terima. Kamu bilang, jadi begini,
Terus kenapa di sini? Kenapa begitu? Itu berarti kamu nggak bisa terima. Kalau kenapa kan karena belum tahu, bukan tidak terima. Ya kan Kan sudah beda, dikasih Pak. tahu bahwa Karena saya masih belum tahu gitu. bukan Coba. belum tahu, belum mau terima, belum mengerti gitu kan? Gitu. Karena Belum berbeda, Pak. Anda Karena tidak mau mengerti gitu persoalannya. coba. Oke, Oman. Oke. Coba Kak Mikana, menurut Kak Mikana gimana? Saya Ya, belum paham soal sudah cukup jelas tadi yang dijelaskan Pastor Joshua. Terima kasih Oman sudah bertanya. Tuhan Kristus mengasihimu dan memberkatimu. Kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa yang sudah dijelaskan ya. God bless you. Besok kamu bisa naik lagi. Besok aja. Bagusin dulu jaringanmu supaya kau bisa on cam. Kan kau nggak bisa on cam. Besok aja lagi. Besok lagi. Loh, kok nggak dijawab? Gimana ini? Marah. Sudah dijawab. Belum. Tadi kan belum dijawab. Terima kasih. Gimana? Ini belum dijawab besok. loh, yang Matius 26 loh, Kak. Ya, besok lagi kamu naik lagi ya. Jadi kita sudah terangkan, karena kan kita mau jawab versi 1 ditolak. Kita kasih pilihan, nggak diterima dua-dua, terus maunya gimana? Oh, Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa maksudnya Bapa mempunyai anak, apa arti Bapa itu, siapa yang mengutus Yesus, kepada siapa Yesus berdoa. Dari semua pertanyaan-pertanyaan di atas semua dijawab seperti yang dapat kita dengar pada video ini oleh Pendeta Joshua Tuh yang membantu Mihana. Semua jawaban dari pendeta itu memang berdasarkan dari iman Kristen dan jujur kalau kita bandingkan dengan pengertian orang awam. Sangatlah aneh dan ganjil seperti Yesus mengutus dirinya sendiri, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, tetapi ini adalah iman dari Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Janganlah pernah membandingkan dengan ajaran di agama lainnya karena pasti berbeda. Silahkan para penonton memberikan penilaian sendiri dari semua jawaban dan penjelasan yang diberikan oleh Pendeta Joshua Tuh. Silahkan menulis di kolom komentar atas penilaiannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 12-13. Matius pukul 16:18 dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius pukul 15:24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 26, lihat perikopnya di ayat 36-46.